Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 Praktikum Statistika Teknik Industri Universitas Brawijaya periode 2020-2021. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan terkait modul 4 yang berjudul tentang pengujian hipotesis. Berikut adalah dosen pembimbing kami, yaitu Profesor Komariati Solihah. Kelompok 5 ini sendiri terdiri dari 5 orang, yang mana saya sendiri Maulana Arif Rahman, ada Danisa Jamil Hafsah Zahra, ada Nadifa Ardizananta, ada Devi Fahriyani Ahmada, dan Azahra Maila. Nah, selanjutnya yaitu adalah uji hipotesis. Uji hipotesis merupakan cabang ilmu statistika inferensial yang dipergunakan untuk menguji kebenaran suatu pernyataan secara statistik dan menarik kesimpulan apakah menerima atau menolak pernyataan tersebut. Tujuan dari uji hipotesis ini adalah untuk menetapkan suatu dasar sehingga dapat mengumpulkan bukti yang berupa data-data dalam menentukan keputusan apakah menolak atau menerima kebenaran dari pernyataan atau asumsi yang telah dibuat. Uji hipotesis ini juga dapat memberikan kepercayaan diri dalam pengambilan keputusan yang bersifat objektif. Nah, pada uji hipotesis ini kita harus merumuskan dua perumusan. Yang pertama yaitu adalah hipotesis nol atau yang biasa kita sebut H0, yang merupakan hipotesis yang menyatakan tidak adanya hubungan antara dua variabel atau lebih, bahkan tidak adanya perbedaan antara dua kelompok atau lebih. Lalu yang kedua yaitu hipotesis alternatif atau yang sering kita sebut dengan H1, yang merupakan hipotesis yang menyatakan adanya hubungan antara dua variabel atau lebih, atau bahkan tidak adanya perbedaan antara dua kelompok atau lebih. Nah, salah satu uji hipotesis ini yaitu adalah uji ANOVA. Uji ANOVA ini merupakan metode untuk menguraikan keragaman total data menjadi komponen-komponen yang mengukur berbagai sumber keragaman. Nah, uji ANOVA sendiri ini dibagi menjadi 3 macam. Yang pertama yaitu satu arah atau one-way ANOVA yang didasarkan dengan pengamatan satu kriteria atau satu faktor yang menimbulkan suatu variasi. Yang kedua yaitu adalah dua arah atau two-way ANOVA yang didasarkan pada pengamatan dua kriteria atau dua faktor yang menimbulkan suatu variasi. Dan yang terakhir yaitu klasifikasi banyak arah yang didasarkan pada banyaknya kriteria atau didasarkan dari lebih dari dua kriteria. Nah, pada praktikum modul 4 ini kami menggunakan uji ANOVA dengan dua arah dan disertai dengan interaksi. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai studi kasus pada modul 4 ini. Jadi pada studi kasus ini menceritakan bahwa terdapat perusahaan IKEA yang merupakan perusahaan memproduksi berbagai macam furniture. Pada bulan Juli, perusahaan tersebut menerima pesanan pembuatan drugs dengan jumlah 1000 pieces dalam waktu 1 bulan. Untuk mempercepat proses pemahatan, maka dilakukan pengujian untuk mencari sudut dan mata pahat yang terbaik. Proses pemahatan dilakukan menggunakan mesin engraver, yang dimana mesin tersebut dioperasikan dengan sudut 20, 45, dan 70 derajat, serta menggunakan panjang sepanjang 15 dan 30 cm. Untuk memisahkan waktu pemahatan dengan menggunakan waktu tempuh KTM yang lain sebanyak 5 kali. Pengambilan data pada praktikum ini dilakukan dengan cara pertama melakukan eksperimen sesuai dengan urutan hasil pengecekan, mengatur lalu mengendalikan level perlakuan untuk setiap eksperimen. Yang kedua, menggunakan panjang benang sesuai dengan level perlakuan faktor 1 dari percobaan yang sesuai dengan urutannya. Yang ketiga, mengatur sudut simpangan sesuai level perlakuan faktor 2 dari percobaan eksperimen sesuai urutan. Yang keempat, menempelkan benang ke titik 0 derajat pusat dan simpangan benang sebesar sudut yang telah ditentukan pada tabel pengecekan. Yang kelima, melepaskan KTM dan membiarkannya mengayun dan menggunakan gaya gravitasi. Dan yang terakhir, mengukur waktu tempuh yang dibutuhkan KTM untuk
untuk main bolak-balik sebanyak 5 kali sampai ke posisi awalnya dan mencatat hasilnya. Selanjutnya adalah metode perhitungan manual, yaitu yang pertama dengan menentukan formulasi hipotesis. Yang pertama ini formulasi hipotesis 0 pada baris dengan asumsi bahwa tidak adanya perbedaan hasil rata-rata yang ada dari faktor baris, atau pada tabel berikut yaitu merupakan panjang kali. Yang kedua yaitu menentukan H0 dan H1 yang berkaitan dengan kolom atau pada tabel yaitu sudut. Dan yang terakhir menentukan H0 dan H1 yang berkaitan dengan dua interaksi antara dua faktor, panjang kali dan sudut. Selanjutnya yang kedua, menentukan taraf nyata beserta tabel R. Taraf nyata pada studi kasus ini kami menggunakan sebesar 5%. Yaitu yang pertama, menentukan untuk baris 1 itu didapatkan nilai sebesar 1 dan P2 sebesar 2,3. Di sini maksud dari K adalah kolom, B adalah baris, dan N adalah jumlah data pada suatu kombinasi. Contohnya, pada kombinasi 15 panjang kali 15 cm dan sudut 20 derajat terdapat data sebanyak 8. Hal ini dilakukan juga untuk kolom dan juga interaksi antara baris dan kolom. Dan yang ketiga, menentukan kriteria pengujian. Dengan yang pertama, H0 diterima jika F1 kurang dari tabel 4,072. H0 ditolak jika F1 lebih besar dari 4,072. Untuk kasus kolom, F2 kurang dari F tabel 3,219, maka H0 diterima, dan H0 ditolak jika F2 lebih besar dari F tabel 3,219. Yang terakhir, kasus dua interaksi, yaitu H0 diterima jika F3 kurang dari F tabel 3,219 dan H0 ditolak jika F3 lebih besar dari F tabel 3,219. Lalu selanjutnya langkah keempat pada perhitungan manual yaitu membuat analisis varians dalam bentuk tabel ANOVA. Pada langkah ini kita menghitung JKT, JKB, JKK, JKI, dan JKE. Untuk JKT, rumusnya yaitu jumlah dari kuadrat setiap data dikurangi total semua data dikuadratkan lalu dibagi dengan B, K, N, yang mana B itu baris, banyaknya baris, K itu banyaknya kolom, dan N banyaknya data dalam tiap kombinasi faktor. Lalu untuk JKB, rumusnya jumlah dari total kuadrat baris. Untuk di sini, pada tabel ini, totalnya yaitu 104,73 dan 139,67 dikuadratkan tiap totalnya lalu dijumlahkan, dibagi untuk K kali N, lalu dikurangi T kuadrat per BKN. Mendapatkan 25,4433. Untuk JKT tadi mendapatkan 26,591. Lalu untuk JKK, rumusnya yaitu jumlah dari kuadrat kolom dibagi B kali N dikurangi T kuadrat per BKN. Mendapatkan 0,831. Lalu untuk JKI, rumusnya yaitu jumlah dari kuadrat tiap kombinasi faktor dibagi N dikurangi jumlah dari total kuadrat baris dibagi KN dikurangi jumlah dari total kuadrat kolom dibagi BN ditambahkan T kuadrat per BKN mendapatkan 0,126. Lalu untuk JKE itu dicari dengan cara JKT dikurangi JKB, dikurangi JKK, dan dikurangi dengan JKI, mendapatkan 0,201. Next.
Lalu kita mencari RKR rata-rata kuadrat untuk baris, yaitu jumlah kuadrat dibagi dengan derajat bebas, mendapatkan 25,433. RKR kolom 0,831 dibagi 2, mendapatkan 0,415. RKI 0,126 dibagi 2, mendapatkan 0,063. Lalu RKE 0,201 dibagi 42, mendapatkan 0,00478. Lalu untuk F1 atau F hitung baris didapatkan dengan cara rata-rata kuadrat baris dibagi dengan rata-rata kuadrat error, mendapatkan 5320,711. Untuk F2 0,415 dibagi 0,00478, mendapatkan 86,820. Lalu F3 0,063 dibagi 0,00478, mendapat 13,179. Karena F1 lebih dari 4,072, maka H0 ditolak. Jadi, ada perbedaan hasil rata-rata untuk setiap perbedaan pemberian panjang tali. Begitu juga pada F2 lebih 3,219, maka H0 ditolak. Jadi, ada perbedaan hasil rata-rata untuk setiap perbedaan pemberian kemiringan sudut. Untuk F3, 13,179 juga melebihi 3,219, maka H0 ditolak. Jadi, ada interaksi antara perbedaan pemberian panjang tali dengan perbedaan pemberian kemiringan sudut. Next. Selanjutnya adalah perhitungan Minitab. Yang pertama adalah kita menguji normalitas. Uji normalitas dilakukan untuk mengetahui apakah data terdistribusi normal atau tidak. Yang pertama adalah uji normalitas panjang tali 15 cm. Didapatkan p-value-nya adalah lebih dari 0,1. Kemudian uji normalitas panjang tali 30 cm didapatkan p-value lebih dari 0,1 juga. Next. Yang ketiga adalah uji normalitas pada sudut 20 derajat. Di sini bisa kita lihat juga p-value yang didapatkan adalah lebih dari 0,1. Kemudian uji normalitas yang keempat adalah untuk sudut 45 derajat, didapatkan p-value-nya juga 0,1, lebih dari 0,1. Next. Yang terakhir adalah uji normalitas sudut 70 derajat, didapatkan p-value-nya adalah lebih dari 0,1 juga. Kemudian kesimpulannya adalah p-value residual waktu pada uji normalitas panjang tali 15 cm, panjang tali 30 cm, besar sudut 20 derajat, 45 derajat, dan 70 derajat adalah lebih dari 0,1. Karena p-value-nya lebih besar atau sama dengan dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa H0 diterima, yang artinya data waktu berdasarkan panjang tali ataupun data waktu berdasarkan besar sudut berdistribusi normal. Next. Kemudian kita akan menguji homogenitas. Uji homogenitas ini untuk menguji apakah data bervariansi homogen atau tidak. Di sini bisa kita lihat p-value yang didapatkan adalah 0,378. Karena 0,378 lebih besar daripada alfa 0,05, dapat disimpulkan bahwa H0 diterima, yang berarti variansi populasi bersifat homogen. Kemudian terakhir adalah uji ANOVA, di mana uji ini untuk menguji adanya perbedaan rata-rata pada setiap perlakuan. P-value waktu hasil pemahatan terhadap panjang tali sebesar 0,000. Karena p-value lebih kecil daripada 0,05, H0 ditolak, sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan antara hasil rata-rata waktu hasil pemahatan karena faktor panjang tali. Kemudian yang kedua adalah p-value waktu hasil pemahatan terhadap besar sudut. Didapatkan p-value sebesar 0,000. Karena p-value lebih kecil daripada 0,05, maka H0 juga ditolak, sehingga disimpulkan bahwa terdapat perbedaan hasil rata-rata waktu hasil pemahatan karena faktor besar sudut. Yang terakhir adalah p-value waktu hasil pemahatan terhadap faktor interaksi panjang tali dan besar sudut. Didapatkan p-value sebesar 0,000 juga,
Karena p-value-nya lebih kecil daripada 0,05, maka H0 ditolak, sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan hasil rata-rata waktu hasil pemanasan pada faktor interaksi antara panjang tali dan besar sudut. Next. Berikut merupakan kesimpulan pada praktikum modul 4 ini. Yang pertama, pengujian hipotesis terdiri dari 4 jenis, yaitu berdasarkan jenis parameternya, berdasarkan jenis distribusinya, berdasarkan jumlah sampelnya, dan berdasarkan arah atau bentuk formulasi hipotesisnya. Yang kedua, pengujian hipotesis juga dapat dibedakan menjadi statistika parametrik dan statistika non-parametrik. Yang ketiga, pada praktikum kali ini menggunakan jenis pengujian hipotesis berdasarkan parameternya, termasuk pengujian hipotesis rata-rata, pengujian hipotesis berdasarkan jenis distribusinya, termasuk pengujian hipotesis dengan distribusi F, pengujian hipotesis berdasarkan jumlah sampelnya, termasuk pengujian hipotesis sampel besar, dan termasuk pengujian hipotesis parametrik. Praktikum ini memiliki hasil yang dapat disimpulkan terdapat perbedaan rata-rata waktu tempuh ayunan KTM berdasarkan faktor panjang tali. Lalu juga terdapat perbedaan rata-rata waktu tempuh ayunan KTM berdasarkan faktor besar simpangan sudut. Terdapat interaksi antara faktor panjang benang dan faktor besar simpangan sudut terhadap rata-rata waktu tempuh ayunan KTM atau disebut independen antara faktor 1 dengan faktor 2 saling memiliki keterkaitan. Baik, terima kasih. Sekian presentasi dari kami, kelompok 5 praktikum statistika periode 2020-2021. Semoga apa yang kami paparkan dapat bermanfaat untuk teman-teman semua. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.